Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mudrikah, NIM 22811309116, mata kuliah Desain Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asri Carolina MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pembelajaran digital. Pembelajaran digital. Pembelajaran digital pada hakikatnya adalah pembelajaran yang melibatkan penggunaan alat dan teknologi digital secara inovatif selama proses belajar mengajar dan sering juga disebut sebagai teknologi enhanced learning atau TEL atau e-learning. Pengertian pembelajaran digital yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Williams tahun 1999, pengertian pembelajaran digital yang dimaksud oleh William tersebut adalah meliputi aspek perangkat keras atau infrastruktur berupa seperangkat komputer yang saling berhubungan satu sama lain dan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data baik berupa teks, pesan, grafis, video maupun audio. Menurut Suciati tahun 2018 halaman 152 mengungkapkan pembelajaran digital adalah sebagai alat yang dapat mengaktifkan mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai zaman dan dirancang untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa mengembangkan daya nalar kritis dan pemecahan masalah melalui kolaborasi dan komunikasi. Menurut Fitriani DKK tahun 2017 halaman 145, pembelajaran digital merupakan peluang siswa untuk mencari sumber informasi yang lebih luas dengan mengakses internet, baik di mesin pencarian seperti Google, YouTube. Jenis-jenis media pembelajaran berteknologi digital. Multimedia interaktif. Secara terminologi, multimedia didefinisikan sebagai sebuah kombinasi berbagai media seperti teks, gambar, suara, animasi, video, dan lain-lain secara terpadu dan sinergis dengan menggunakan alat seperti komputer maupun peralatan elektronik lainnya guna mencapai tujuan tertentu. Digital video dan animasi. Pembelajaran berbasis video atau video-based learning merupakan salah satu contoh metode belajar yang efektif dan telah menjadi tren dalam e-learning selama 1 dekade ini. Podcast. Podcast merupakan episode program yang tersedia di internet. Podcast biasanya berupa rekaman asli, audio atau video, dan juga merupakan rekaman siaran televisi atau program radio, kuliah, pertunjukan, atau acara lain. Augmented Reality atau AR. Augmented Reality atau AR. Augmented Reality atau AR merupakan sebuah teknologi yang mampu menggabungkan benda maya 2 dimensi atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan yang nyata, kemudian memunculkannya atau memproyeksikannya secara real time. AR dapat digunakan untuk membantu memvisualisasikan konsep yang abstrak untuk memberikan pemahaman dan struktur suatu model objek. Virtual Reality atau VR. VR adalah perpaduan dari pemrosesan gambar digital, grafik komputer, teknologi multimedia, sensor, dan teknologi pengukuran, kecerdasan virtual dan buatan, dan disiplin lainnya. Membangun lingkungan ruang 3 dimensi interaktif virtual yang realistis untuk manusia dan merespon kegiatan real time atau operasi untuk orang yang membuat orang merasa seperti berada di dunia nyata. Game-based learning. Bermain dan belajar dapat terjadi ketika ruang kelas memanfaatkan game sebagai media pembelajaran. Karakteristik pembelajaran digital. Pembelajaran digital adalah media yang saat ini digunakan dalam pembelajaran sebagai pembelajaran digital menurut Hasamah tahun 2014 halaman 11. Terdapat 4 karakteristik pembelajaran digital dalam model blended learning, yaitu sebagai berikut. 1. Pembelajaran yang mengkombinasikan beragam cara penyampaian, model pembelajaran, metode pembelajaran, serta berbagai media pembelajaran berbasis teknologi yang beragam. 2. Sebagai sebuah modifikasi pembelajaran konvensional atau tatap muka atau face to face.
belajar mandiri dan belajar via online atau e-learning. 3. Pembelajaran didukung oleh penggabungan efektif dari cara penyampaian dan mengajar, model pembelajaran dan metode pembelajaran. 4. Pendidik dan orang tua peserta didik memiliki peran yang sama penting, pendidik sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Kelebihan pembelajaran digital. Dari penelitian beberapa ahli, bahwa kelebihan pembelajaran digital yaitu 1. Banyak pengembangan media pembelajaran yang berbasis digital yang memudahkan siswa untuk belajar mandiri sehingga menghasilkan pembelajaran online. Munculnya berbagai sumber belajar yang bervariasi seperti perpustakaan online, diskusi online, dan media pembelajaran online. 2. Dengan memanfaatkan pembelajaran digital TIK, belajar dapat dilangsungkan di mana saja dan kapan saja. 3. Pembelajaran digital sangat berguna untuk menambah kegairahan dalam belajar. 4. Pembelajaran akan lebih interaktif dan menyenangkan, penyajian informasi yang lebih jelas dan menarik, pengembangan minat belajar yang lebih besar. 5. Kemudahan penyimpanan informasi, pengaksesan informasi dengan lebih mudah dan cepat. 6. Menggunakan media belajar yang tepat sangat berguna untuk menambah kegairahan dalam belajar, memungkinkan interaksi secara langsung dan memungkinkan peserta didik belajar secara mandiri. Kekurangan pembelajaran digital. 1. Pembelajaran saat ini masih belum memanfaatkan teknologi internet secara maksimal. Sarana teknologi tersebut belum dioptimalkan untuk menunjang proses pembelajaran, baik untuk penelusuran informasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa maupun upaya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. 2. Pembelajaran menggunakan teknologi internet dinilai memberikan nilai plus bagi sebagian orang. Kecanggihan teknologi mungkin merupakan hal yang sulit, mengakibatkan pembelajaran online anak-anak jadi tidak bisa menyerap dengan baik materi yang disampaikan oleh guru. Anak-anak tidak dapat berinteraksi dan bermain bersama teman-temannya sehingga mereka mudah stres. 3. Pembelajaran digital kurang memuaskan, padahal materi sudah tersedia, bisa belajar di mana saja karena peserta didik juga butuh interaksi dan interaksi langsung dengan pengajar. 4. Sekalipun sekarang pembelajaran online juga dilengkapi dengan pengembangan video conference dan web chat siswa dengan siswa dengan guru masih butuh interaksi langsung satu sama lain. 5. Selain itu, bagi guru, kurangnya materi dan isi pengajaran dan tidak adanya ketertarikan dan kurangnya dukungan membuat guru mengalami berbagai hambatan ketika menggunakan teknologi. Terdapat banyak manfaat yang diperoleh dari media digital dalam konteks pendidikan. Pertama, dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kedua, membantu siswa bekerja melalui konsep yang sulit. Instruksi digital membantu menunjukkan topik-topik sulit yang seringkali sulit dipahami. Ketiga, membantu mempromosikan kesadaran kritis. Keempat, media digital membantu mendorong kesetaraan. Ketika siswa menggunakan teknologi digital dalam suatu kursus, semua siswa di kelas memiliki kesempatan yang sama untuk mengasah keterampilan digital tersebut. Demikian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.